Selamat pagi teman-teman semua, kita ketemu kembali di segmen Edu Series. Kali ini saya mungkin akan lebih banyak berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai satu hal yang barangkali sebagian dari kita mungkin belum terpikir gitu ya, karena mungkin belum kejadian atau mungkin belum pernah terjadi di antara keluarga teman-teman semua. Nah, saya hari ini mau sharing mengenai satu hal yang penting menurut saya, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami ini menjadi krusial, yaitu mengenai sebenarnya berapa sih uang tunai yang harus disiapkan untuk pengurusan jenazah. Nah, konten ini teman-teman saya share berdasarkan kisah nyata yang saya alami. Jadi pada saat Idul Fitri tahun ini, saya memang seperti biasa pulang ke kampung saya di Semarang. Dan seperti biasa, karena di rumah tinggal ibu dan mae, orang yang mengurus saya dari kecil, maka ya kami merayakan Lebaran berenam ya, karena adik-adik saya dalam perjalanan pulang menuju Semarang juga. Nah, hal yang istimewa pada saat Idul Fitri tahun ini adalah ibu saya meninggal dunia pada saat selesai sholat Id, sudah bertemu dengan saudara-saudaranya dengan sangat tenang, dan itu semua yang membuat kami semua keluarga ikhlas untuk melepas kepergian beliau. Nah, di balik peristiwa itu ada hal yang menurut saya perlu share kepada teman-teman, yaitu mengenai berapa sih sebenarnya uang tunai yang harus disiapkan oleh seseorang untuk menghadapi ketika kejadian ini terjadi. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, saya harus sampaikan bahwa ada sedikit disclaimer. Disclaimernya adalah bahwa biaya yang saya share kepada teman-teman semua ini adalah biaya yang saya memang alami, gitu ya. Jadi mungkin berbeda daerah, berbeda kebiasaan, berbeda adat, berbeda kadar biayanya, gitu ya. Mungkin karena faktor gaya hidup dan lain-lain, mungkin akan sedikit berbeda. Tetapi ini yang akan menjadi patokan saja. Jadi mungkin teman-teman nanti ada kok murah banget atau kok mahal banget gitu ya. Nah, nanti tinggal di-adjust dengan situasi di daerah teman-teman semua. Tapi intinya ada uang tunai yang harus kita siapkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bertanya mengenai uang tunai yang harus disiapkan untuk biaya pengurusan jenazah, sebenarnya siapa sih yang harus menyiapkan? Kan itu pertanyaannya gitu kan. Apakah si jenazah pada saat hidupnya, atau saudara-saudara, atau para ahli warisnya, atau calon ahli warisnya. Sebenarnya kewajibannya ada di siapa sih menyiapkan biaya tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya akan share satu pertanyaan penting. Mengapa penting menghitung dan mempersiapkan? Jadi teman-teman, kalau mengacu kepada ketentuan di dalam hukum waris Islam terutama, karena kebetulan penyelenggaraan jenazah ibu saya itu memakai hukum Islam. Di dalam ketentuan hukum Islam, ketika seseorang meninggal dunia, maka dia meninggalkan namanya harta peninggalan atau tirkah. Nah, tirkah ini adalah, istilahnya boleh dibilang adalah harta waris kotor. Nah, harta waris kotor itu tidak bisa langsung dibagikan. Untuk bisa dibagikan, dia harus menjadi harta waris bersih atau al-irs. Nah, harta waris bersih ini terjadi dari pengurangan dari tirkah tadi, harta peninggalan atau harta waris kotor, atas 3 hal. Jadi harta peninggalan harus dikurangi 3 hal ini dulu sebelum bisa dibagi. Pertama, yang harus dikeluarkan adalah biaya penyelenggaraan jenazahnya. Jadi biaya penyelenggaraan jenazah itu diambil dari harta peninggalan si almarhumah atau almarhum. Jadi sebenarnya kewajibannya bukan pada yang hidup, tetapi si orang yang meninggal ini sudah punya peninggalan yang dia bisa siap untuk dia pakai. Itu yang pertama. Jadi penyelenggaraan jenazah itu diambilkan dari harta peninggalan almarhum atau almarhumah. Yang kedua, tirkah tadi atau harta peninggalan kotor itu harus dikurangi atas hutang-hutang almarhum atau almarhumah. Jadi kalau almarhum atau almarhumah punya hutang di semasa hidupnya dan belum dibayar hutang tersebut, maka diambilkan dari harta peninggalan tersebut dan dibayarkan kepada orang-orang yang meminjamkan atau menghutangkan kepada almarhum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tirkah akan menjadi al-irs setelah dikurangi yang ketiga ini. Yang ketiga adalah membayarkan wasiat-wasiat almarhum bila ada, almarhum atau almarhumah.
Jadi misalnya almarhum atau almarhumah berwasiat, saya pengen memberikan sebagian dari harta saya ketika saya nanti meninggal untuk satu yayasan misalnya, gitu kan? Karena menurut ketentuan Islam kan warisan wasiat itu sebaiknya diberikan bukan kepada ahli waris, karena ahli waris sudah punya bagiannya. Jadi dan ada ketentuan juga bahwa wasiat itu maksimal sepertiga harta. Nah, sepertiga dari tirkah inilah maksimal yang bisa diwasiatkan. Jadi tirkah atau harta peninggalan atau harta warisan kotor itu dikeluarkan 3 hal. Pertama adalah biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang piutang, dan wasiat bila ada. Nah, jadi dari sini jelas bahwa sebenarnya kita yang masih hidup ini, kitalah yang punya kewajiban untuk mempersiapkan sebagian dari harta kita untuk penyelenggaraan jenazah kita kelak ketika kita meninggal dunia. Nah, dalam kasus ibu saya ternyata sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Dan ini sebenarnya sudah patut menjadi firasat, cuman kami anak-anaknya sebenarnya kurang peka. Jadi biasanya ibu saya itu ketika misalnya waktu pengambilan pensiun itu jarang mengambil pensiun. Kenapa? Karena biasanya bank pada awal-awal bulan akan menjadi sangat ramai oleh pensiunan yang mengambil uang. Kebetulan ibu saya tidak terlalu memerlukan uang tunai yang cukup banyak karena semua keperluan rumah sebagian besar sudah ditangani oleh anak-anaknya. Sehingga jarang ibu saya datang ke bank pada awal-awal bulan atau pada saat peak season orang-orang ngambil pensiun. Nah, kebetulan pada saat menjelang hari kematiannya tersebut, ibu saya semacam memberikan firasat. Jadi minta kami mengambil uang pakai ATM, hal yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Bahkan ATM-nya itu masih dalam keadaan tersegel, masih baru, belum pernah digunakan. Nah, akhirnya dari situlah uang itu diambil, dan ternyata uang itu adalah uang yang beliau persiapkan untuk biaya pengurusan yang kita nggak tahu sebelumnya. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Pertama adalah yang harus menjadi pertimbangan adalah apakah semasa hidupnya, sebelum meninggalnya, itu si almarhum atau almarhumnya dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi ibu saya, kebetulan sama sekali tidak pernah dirawat di rumah sakit. Jadi ibu saya meninggal secara mendadak pada saat ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudaranya. Jadi tidak dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak ada biaya untuk membayar biaya sakit atau biaya pada saat di rumah sakit. Yang kami keluarkan untuk biaya rumah sakit adalah dokter di IGD, karena ketika kami melihat ibu kami pingsan, kami bawa ke rumah sakit di IGD, dan ternyata di IGD setelah diperiksa dinyatakan beliau sudah meninggal dunia. Jadi kami praktis hanya membayar untuk dokter IGD aja, tidak ada perlakuan atau tidak ada tindakan apapun untuk ibu saya. Kemudian yang harus kami keluarkan adalah administrasi surat kematian dari rumah sakit, karena kami membutuhkan surat kematian itu untuk pengurusan surat-surat nanti, gitu ya. Ini adalah proses administrasi yang memang kita harus jalankan. Kemudian karena ibu saya saat itu berada di rumah sakit dan perlu dibawa ke rumah duka, gitu ya, maka memerlukan ambulan atau mobil jenazah yang harus membawa jenazah beliau dari rumah sakit menuju rumah duka, yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, gitu ya, masih di kota yang sama, gitu, di kota Pemalang. Nah, total-total yang kami keluarkan untuk kondisi kota Pemalang, gitu ya, adalah sekitar Rp500.000. Mungkin teman-teman akan sedikit berbeda kalau kejadiannya di Jakarta misalnya, yang pasti biayanya akan jauh lebih besar. Jadi untuk administrasi rumah sakit di mana almarhum atau almarhumah tidak pernah dirawat di rumah sakit karena sakitnya, itu sekitar Rp500.000 untuk wilayah Pemalang. Ya, jadi teman-teman tinggal adjust ini, tapi harus disiapkan. Itu yang pertama. Lalu setelah sampai di rumah duka, kami tentu saja harus melaksanakan namanya penyelenggaraan jenazah, dari mulai dimandikan, dikafani, hingga nanti proses penguburan. Nah, kenapa biaya penyelenggaraan jenazah itu menjadi penting? Karena penyelenggaraan jenazah itu harus disegerakan. Jadi sebaik-baiknya penyelenggaraan jenazah itu tanpa menunda. Jadi misalnya kalau kami kemarin, ibu kami meninggal dunia pada pukul 5 sore, pada hari Lebaran, di mana banyak orang yang seharusnya akan ikut menyelenggarakan jenazah tidak siap, maka kami sepakat untuk menguburkannya keesokan harinya pada pukul 10. Itu saat tercepat yang bisa kami lakukan, gitu ya. Jadi ini harus dilakukan segera tanpa harus menunda, gitu ya. Nah, apa yang harus kami siapkan adalah administrasi untuk pendaftaran tanah pekuburan, ya, karena kami
punya semacam kafling, bukan kafling lah ya, jadi punya satu blok yang dimana itu keluarga semua di tempat pemakaman umum di Kota Pemalang, di salah satu desa di Kota Pemalang. Jadi kami harus mengurus administrasinya dari mulai surat kematiannya, KTP-nya, itu kemudian didaftarkan ke ke semacam kantor penyelenggara penguburan itu ya, yang mengelola administrasi penguburan, itu harus kami siapkan. Lalu karena posisi dari kuburan, dari rumah duka ke kuburan agak jauh, maka kita memerlukan ambulan. Jadi kami juga harus menyewa mobil ambulan. Lalu kita harus menyiapkan juga biaya perlengkapan dan prosesi penguburan, sejak mulai dari persiapan namanya kain kafan, kemudian kami juga harus tentu saja ada uang jasa untuk orang yang memimpin prosesi penguburan, dari sejak memandikan sampai mendoakan, sampai pelepasan, sampai jenazah masuk ke dalam liang lahat gitu ya. Kami harus membayar itu semua. Dan besar adalah misalnya contohnya untuk tukang gali kubur. Nah, itu cukup lumayan besar. Kemudian setelah itu, setelah semua perlengkapan dan prosesi sudah dijalankan gitu ya, kami sudah bayar semua, nanti kita akan ada namanya juga harus menyediakan dong, orang datang melayat, kita siapin ya minimal air minum lah dan makanan-makanan kecil, jadi konsumsi untuk para pelayat yang bersimpati kepada almarhumah dan datang ke rumah duka. Nah, itu biaya yang kami harus siapkan adalah kurang lebih yang disiapkan oleh almarhum ya sebenarnya, karena kami tinggal menjalankan saja, itu sekitar 6 juta gitu teman-teman. Jadi ini juga dengan catatan ini adalah untuk di Kota Pemalang. Bisnis mungkin secara cost nggak terlalu besar, mungkin teman-teman bisa melakukan adjustment kalau teman-teman tinggal di sekitar Jabodetabek gitu ya, atau di daerah lain yang memang biaya hidupnya mungkin berbeda dengan Kota Pemalang. Nah, setelah selesai dengan biaya penyelenggaraan jenazah sudah dikuburkan dengan proper gitu ya, semua sudah beres gitu ya, termasuk batu nisannya dan lain-lain, maka kita akan masuk step selanjutnya. Pada saat proses penyelenggaraan jenazah adalah sesuai dengan kebiasaan di tempat kami adalah melakukan namanya tahlilan. Jadi memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan almarhumah supaya lancar jalannya dalam tanda petik. Itu dilakukan selama 7 hari dengan biaya-biaya yang harus disiapkan adalah konsumsi untuk kerabat dan tetangga yang hadir pada saat acara tahlilan, tentu saja ini harus disiapkan gitu ya. Kemudian ada namanya, kalau dalam budaya tempat kami ada namanya berkat. Jadi hal yang dibawa sebagai semacam oleh-oleh tanda mata, ya biasanya isinya adalah bahan makanan gitu. Ada bahkan sebagian yang mengisi berkat itu dengan makanan matang gitu ya, untuk kerabat tetangga yang hadir pada saat acara tersebut gitu ya. Dan karena dilaksanakan selama 7 hari, kurang lebih biayanya setelah kami hitung-hitung per hari sekitar 1,5 juta. Itu sudah semua-muanya, termasuk untuk membayar jasa orang-orang yang membantu kami memasak dan lain-lain gitu ya. Jadi total untuk biaya tahlilan selama 7 hari adalah sekitar 7,5 juta. Nah, di luar itu lagi nanti akan ada acara 40 hari, kemudian acara 100 hari, kemudian ada pendak 1, mendak 2, kemudian 1000 hari. Tapi itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban ya, karena itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tidak ada syariat yang mewajibkan untuk melakukan tahlilan 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Jadi itu sifatnya tidak diharuskan. Jadi saya tidak sebutkan biayanya di sini. Kalau teman-teman punya kelebihan rezeki, kamu bisa lakukan itu, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah biaya-biaya yang harus kita siapkan sampai dengan 7 harinya, 7 hari meninggalnya almarhum atau almarhumah. Nah, kalau di total, maka yang harus disiapkan oleh seseorang untuk mempersiapkan dirinya sendiri, karena tadi biaya penyelenggaraan jenazah ternyata adalah bagian dari harta peninggalan almarhumah, adalah sekitar 14 atau 15 juta. Ini untuk kondisi Kota Pemalang. Nah, untuk teman-teman di daerah lain tentu saja harus disiapkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan atau tingkat biaya hidup di masing-masing kota teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini yang saya bisa share kepada teman-teman hari ini, sehingga penting buat kita untuk mempersiapkan biaya-biaya tersebut, karena ternyata biaya-biaya tersebut itu adalah kewajiban kita saat kita masih hidup, supaya tidak membebani ahli waris kita. Jadi mungkin teman-teman hari ini belum terpikir, tapi dengan pengalaman yang saya bisa share pada hari ini, teman-teman menjadi terpikir. Atau kalau mungkin teman-teman berpikir bahwa saya mau kurangin atau saya mau tambah, tentu saja itu kembali ke teman-teman semua. Tapi
dari pengalaman saya di Kota Pemalang yang biaya hidupnya juga tidak terlalu tinggi, kita harus siapkan sekitar 14-15 juta. Itu aja teman-teman yang saya bisa share pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, jadi teman-teman bisa mulai berpikir untuk mempersiapkan biaya penyelenggaraan jenazah supaya nanti tidak merepotkan ahli waris yang kita tinggalkan. Itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya mengenai perencanaan waris, proses selanjutnya dari setelah penyelenggaraan jenazah ini selesai. Bagaimana cara kita membagi waris, bagaimana kami sekeluarga membagi waris dari ibu kami. Karena kemarin masih ada juga yang bertanya, loh, kuburannya belum kering kok warisannya sudah dibagi. Nah, teman-teman harus ingat, kalau menurut hukum Islam, prinsip pembagian waris ada 3 ya. Pertama adalah segera, yang kedua adalah ijbari, tidak boleh melibatkan akal, pemikiran, dan emosi manusia. Yang ketiga adalah akurat. Nah, itu kenapa kami segera melakukan meeting, merapat dengan seluruh ahli waris untuk berusaha mencoba membagi waris sesegera mungkin. Jadi sesuai amanat yang diamanatkan di dalam hukum waris Islam. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini untuk bisa mendapatkan banyak hal mengenai perencanaan waris dan perencanaan pajak. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.